Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Amalia Purnamasari, Gaya Gayatri Dewi, Hartanti Maulani, Norlita Kadersi Sukmana, Kurota Ayuni Hasanah, dan saya sendiri Ruwaida Maulaya Fatayan. Ingin menyampaikan laporan pendidikan anak dengan spektrum autis yang berjudul Layanan Intervensi Anak dengan Spektrum Autis pada masa pandemi COVID-19. Dosen pengampun Dewi Ekasari Kusumastuti MPD dan Dr. Imam Yuwono MPD. Identitas anak, nama Viandra Milanorianur, tempat tanggal lahir Banjarmasin 10 Oktober 2010, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status anak kandung, anak kedua dari 2 bersaudara, nama sekolah SDN Handil Bakti, kelas 3, alamat Jalan Semangat dalam Kompleks Al-Sabila. Riwayat kelahiran 1. Perkembangan pada masa kehamilan normal, penyakit pada masa kehamilan anemia, usia kandungan 9 bulan 12 hari, riwayat proses kehamilan, operasi sesar, tempat kelahiran RSUD Ulin, penolong proses kelahiran dokter, gangguan pada saat kelahiran bayi tidak ada, berat badan bayi 3,4 kg, panjang bayi 51 cm, tanda-tanda kelainan pada bayi, sumbing. Konsep dasar anak dengan spektrum autis. Autis merupakan salah satu kelompok dari gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, komunikasi, ketertarikan pada interaksi sosial, dan perilakunya. Autis berasal dari bahasa Yunani, autos yang berarti sendiri. Anak autis seolah-olah hidup di dunianya sendiri. Mereka menghindari atau tidak merespon terhadap kontak sosial dan lebih senang menyendiri. Autis adalah gangguan perkembangan pervasif pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang komunikasi, gangguan dalam bermain, bahasa, perilaku, gangguan dalam perasaan dan emosi, interaksi sosial, perasaan sosial, dan gangguan dalam perasaan sensoris. Program layanan pendidikan bagi anak autistik. Ada beberapa program layanan pendidikan anak autisme, yaitu 1. Kelas transisis, 2. Pendidikan inklusi, 3. Pendidikan terpadu, 4. Sekolah di rumah, 5. Panti atau rehabilitasi autisme. Hasil identifikasi anak dengan spektrum autis berdasarkan dari instrumen DSM-4 ditemukan hasil identifikasi yang dapat disimpulkan yaitu pada gangguan kualitatif interaksi sosial anak tidak mengalami kesulitan bermain dengan teman sebayanya. Dia masih bisa mempunyai empati perilaku, berbagai kesenangan, dan masih mampu mengadakan hubungan sosial. Namun anak tidak mampu menjalin interaksi nonverbal. Kemudian dalam gangguan kualitatif pada komunikasi, anak mengalami bahasa yang aneh dan diulang-ulang. Anak terlambat bicara dan anak bila bicara tidak untuk komunikasi, inisiasi atau etnosentivisme. Namun anak memiliki cara bermain yang variatif dan imajinatif. Selanjutnya yaitu pada perilaku yang terbatas, berulang dan berpola pada minat dan kegiatan. Anak masih mempertahankan satu minat lebih dengan cara yang sangat khas dan berlebihan, terpukau pada suatu kejadian atau kegiatan ritualistik atau rutinitas yang tidak berguna, memiliki gerakan aneh yang khas dan berulang, dan seringkali terpukau pada bagian-bagian tertentu dari suatu benda. Instrumen yang kedua digunakan dalam observasi pada kesempatan kali ini yaitu instrumen asesmen anak autis yang dibuat oleh Risma dan kawan-kawan pada tahun 2016. Dari hasil identifikasi pada tabel pertama dapat disimpulkan bahwa anak masih seperti pada anak umumnya, seperti anak masih bisa menangkap mata konsultan saat berkomunikasi, masih bisa juga membalas senyum waktu kami mengadakan observasi, menoleh juga ketika dipanggil, tersenyum spontan dengan orang baru yang dikenali. Namun anak masih mudah beralih perhatian dan dapat fokus terhadap perhatian. Dari hasil identifikasi berdasarkan tabel 2, dapat disimpulkan bahwa si anak mampu berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Contohnya dapat memperkenalkan diri, anak mampu merespon jika diajak
bersalaman, dapat memberikan sesuatu kepada orang lain, dapat memberikan respon saat diberi sesuatu yaitu dengan mengucapkan terima kasih, serta si anak memiliki jiwa sosial seperti suka menolong orang lain. Tabel 3. Dari hasil identifikasi berdasarkan tabel 3, dapat disimpulkan bahwa si anak mampu diajak bermain, serta mampu mengetuk pintu dan mengucapkan salam atau permisi saat masuk ruangan. Dari hasil identifikasi pada tabel 4, dapat disimpulkan bahwa si anak mampu memegang alat tulis seperti pulpen, pensil, penghapus. Si anak juga mampu melakukan kegiatan yang mampu mengasah kemampuan otak, seperti melipat kertas menjadi 2 atau menjadi 4 bagian yang sama, mampu menebalkan garis putus-putus, garis zigzag maupun bergelombang putus-putus, menggunting kertas, mengikuti garis, memilih tisu, dan mampu menulis huruf. Si anak juga dapat melakukan gerakan motorik dengan baik, seperti duduk tegak di kursi maupun di lantai, berjalan ke arah depan atau mundur, berjalan menyamping, melompat ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri, serta melempar dan menendang bola ke depan. Mampu berdiri dengan satu kaki, mampu berdiri dengan 2 kaki, serta melempar dan menendang bola ke arah depan maupun ke belakang. Mampu berdiri dengan satu kaki, mampu berdiri dengan 2 kaki, mampu berjalan lurus, dan mampu berjalan jinjit. Selanjutnya, di sini ada tabel 4. Kalian dapat membaca dan mengamati pada instrumen tabel 4 ini. Layanan intervensi anak dengan spektrum autis pada pandemi COVID-19. Layanan intervensi yang diberikan guru untuk Fiandra. Kurikulum tempat Fiandra menempuh pendidikan menggunakan kurikulum 2013. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara online dan sedang diusahakan untuk offline. Layanan pembelajaran yang diberikan guru oleh Fiandra pada masa pandemi COVID-19 adalah layanan pengembangan diri yang mencangkup program kekhususan dan keterampilan atau vokasional. Dilihat dari program kekhususan dalam aspek interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku, ternyata Fiandra cukup baik, namun interaksi sosial Fiandra mengalami sedikit hambatan karena Fiandra lebih suka tiba-tiba menyendiri dan berteman dengan teman yang usianya lebih muda darinya. Untuk keterampilan vokasional tidak ada karena sekolah Fiandra tidak mempunyai pengembangan vokasional. Selain itu, layanan lain yang diberikan guru untuk Fiandra pada masa COVID-19 adalah dengan menyediakan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah untuk menunjang pembelajaran online seperti Zoom dan Google Meet, dan juga memaksimalkan agar Fiandra selalu menerima kuota belajar dari pemerintah. Namun hal tersebut tidak terlepas dari pengawasan orang tua dan guru. Sekian laporan dari kami, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.